Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, pada hari ini insyaallah dengan kehendak dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz bisa hadir kembali untuk anak-anakku di kelas 2 lewat video pembelajaran ini. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih yang sebelumnya telah kita sama-sama pelajari. Insyaallah pada hari ini kita masih mempelajari tentang bab kedua ya, pelajaran kedua itu tentang salat jamak dan salat qashar. Sebelumnya Ustadz ingin anak yang soleh seperti biasa mempersiapkan terlebih dahulu peralatannya, bukunya di atas meja sebelum kita sama-sama menyimak pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini. Baik ya, sekali lagi disiapkan bukunya ya. Bukunya yang ini nih ya, jangan lupa ya. Kok yang kelas 3 maksudnya sekarang ya, kelas 3 ya, insyaallah kelas 3 hari ini. Sudah? Kalau sudah siap, kita buka dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa, yaitu dengan membaca membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Anak yang soleh, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak juga dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan tetap menjaga kesehatan ya. Protokol kesehatan di rumahnya juga jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan tentunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kondisi wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar secara normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah kelas 3 yang mudah-mudahan senantiasa semangat melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat jamak. Terakhir kita belajar tentang tata cara sholat jamak takdim ya, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan di sholat yang pertama ya, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada sholat asar, atau maghrib dan isya dikerjakan pada sholat isya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada sholat yang kedua ya, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu, contohnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Anak yang soleh dan solihah, kita lanjutkan saja ya untuk melihat materinya pada hari ini ya. Sip ya. Nah, bisa kecilin dulu videonya ya. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini. Set. Biar kelihatan materinya. Nah, masih sini jadi. Set. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kemarin kita belajar jamak takdim ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang jamak takhir. Ingat, ketika kita akan melaksanakan sholat secara jamak, yaitu jamak takhir, yang pertama harus dilakukan adalah ketika waktu sholat zuhur, misalnya jamak takhir zuhur ke maghrib, ke asyar maksudnya, zuhur ke asar. Nah, ketika ketika masih dalam rentang waktu sholat zuhur, misalnya jam 12 sampai jam 3:15 misalnya, maka
ketika waktu sholat itu kita kan tidak melaksanakan sholat zuhur, akan dilaksanakan nanti pada sholat asyar. Nah, ketika waktu sholat zuhur itu kita berazam, ya meniatkan, ya mengazamkan, ya kalau niatkan kalau dalam fikih lebih kepada eh, apa namanya eh, ke- kehendak melakukan sesuatu pada saat bersama dengan pekerjaannya, muqtarinan bi fi'lihi. Yang maksud di sini adalah niat ini azam, ya, mengazamkan diri, ya meniatkan diri, mengazamkan diri akan melaksanakan sholat zuhurnya nanti ketika waktu sholat asar dan dijamak dengan sholat asar. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau tidak mengazamkan maka seolah-olah kita meninggalkan sholat zuhurnya, gitu ya. Sholat zuhur saja, tiba-tiba kemudian nanti pas sholat asar kita jamak, tidak seperti itu. Tapi ketika waktu sholat zuhur itu kita harus berazam dulu, meniatkan dulu, ya nanti sholatnya di jamak, ya pada waktu sholat asyar, karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu yang pertama harus diketahui, ya harus mengazamkan atau meniatkan mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asyar, atau mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya. Nah, eh, kemudian bagaimana tata cara sholat jamak takhir untuk sholat maghrib dan isya misalnya. Nah, seperti ini. Pertama, berniat menjamak sholat yang pertama, ya maghrib dilaksanakan pada waktu isya dengan jamak takhir. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika waktu sholat waktu sholat isya datang, ya kan kita sudah tidak sholat maghrib nih pada waktunya, kita sudah niatkan sholat maghribnya nanti pada waktu sholat isya. Nah, ketika sholat isya datang, ya dalam rentang sholat isya misalnya jam 7 sampai jam 3 malam gitu ya, itu kan waktu-waktu sholat isya, ya kita ketika sempat untuk melakukan jamak takhir, yang pertama kita sholat maghrib dulu, ya sholat maghrib dulu. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilahil isya adaan lillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat maghrib 3 rakaat dijama bersama isya karena Allah Ta'ala. Ya seperti itu. Jadi yang pertama ketika sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilahil isya'i adaan lillahi ta'ala. Ya, hampir sama sebenarnya niatnya dengan sholat jamak takdim, majmu'an ilahil isya, majmu'an ilahil maghrib nanti, ya. Nah, tetapi tadi yang membedakan adalah ketika sholat jamaah takhir adalah diazamkan terlebih dahulu, ya, diniatkan dulu akan mengakhirkan, akan menggabungkan sholat zuhur ke asyar atau sholat maghrib ke sholat isya. Niatnya seperti ini, ya, dibaca ya di buku paketnya, silakan di halaman ke berapa nih, di halaman ke-22, ya, di halaman ke-22, ya, jamak takhir bagian B. Nah, seperti itu ya, niat salat jamak takhir ketika melaksanakan salat maghribnya. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilahil isya'i adaan lillahi ta'ala. Saya niat salat maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya karena Allah Ta'ala. Seperti itu, ya. Kemudian ketika setelah niat misalnya Allahu Akbar, niat saya sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya fardu, ya mustaqbil berarti karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Seperti biasa takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira dan seterusnya, ya. Baca surat Fatihah, ya baca surah, ruku, sujud sampai salam terakhir 3 rakaat. Nah, ketika sudah selesai, ya, sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti sudah selesai sholat maghrib. Nah, kemudian lanjut sholat isya, dilanjutkan dengan sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, jadi ketika setelah sholat maghrib 3 rakaat itu langsung bangkit lagi, berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya 4 rakaat, berdiri lagi, ya, kemudian niat sholat isya 4 rakaat dijama bersama maghrib. Niatnya seperti ini, ya, ada di depan, silakan diperhatikan, ya, seperti ini niatnya.
usolli fardhal isya'i arba rakaati majmu'an ilahil maghribi adan ilahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat dijama dengan maghrib mustaqbilal kiblati fardu karena Allah Ta'ala. Nah, seperti biasa lanjutkan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, disunahkan membaca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai salam, ya. Jadi seperti biasa 4 rakaat sampai salam. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau tata cara sholatnya sama, ya, dari takbiratul ihram sampai salamnya sama, yang membedakan adalah niatnya. Jadi ketika sholat jamaah takhir, pertama dilaksanakan sholat yang pertama dulu, misalnya maghrib dulu, baru isya, ya, kemudian niatnya sama, hampir sama dengan niat yang sholat jamaah takdim. Cuman yang bedanya kalau jamaah takhir, ketika waktu sholat yang pertama harus diniatkan, diazamkan, ya, akan mengakhirkan sholatnya di nanti sholat yang kedua. Seperti itu. Baik, anak-anak yang soleh, itu tentang sholat jamak takdim dan jamak takhir, ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan tentang sholat qasar atau sholat meringkas. Apa itu sholat qasar? Anak-anak yang soleh dan soleh sudah pernah baca atau pernah misalnya melihat orang sholat maghrib, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat digabungkan, ya. Inilah yang disebut dengan sholat qasar, ya. Qasar dalam artian secara bahasa adalah meringkas atau memendekkan, Nah, secara istilah artinya sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat, ya, yang diringkas menjadi 2. Asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2. Sholat apa aja itu? Berarti yang sholat 4 rakaat berarti sholat zuhur, sholat asya, dan sholat isya. Jadi yang bisa diringkas adalah hanya sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 3 atau yang 2 tidak boleh. Hanya yang 4 saja. 4 jadi 2. Jadi secara istilah pengertian qasar atau sholat qasar adalah sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat dan diringkas menjadi 4 rakaat. Jadi apa sholat qasar? Sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat dan diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, seperti itu, ya. Belum selesai. Saya klik nih. Bentar. Kita keluarkan dulu. Ya. Jadi sholat qasar adalah sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat dan diringkas menjadi 2 rakaat. Terus bagaimana hukumnya, Ustadz? Sholat qasar emang boleh 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, hukum sholat qasar ada boleh atau mubah. Bahkan lebih baik bagi yang mereka melakukan perjalanan serta cukup syarat-syaratnya. Jadi kalau ada syarat-syaratnya sudah terpenuhi untuk melakukan sholat qasar, itu boleh melakukannya. Pilihan, rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sangat mengetahui, maha mengetahui atas kemauan atau kepentingan hamba-hambanya. Misalnya ketika Ananda bersilaturahim dari Bogor ke misalnya kemana, ke Jawa Tengah, kemana, ke Purwokerto misalnya, seperti itu, atau kemana, ke Solo misalnya, ya, yang punya orang tua atau kerabat di sana. Nah, dalam perjalanan itu yang sudah sampai kepada batas waktu untuk diqasar, maka diberikan kemudahan oleh Allah, boleh meringkas sholatnya dari 4 menjadi 2, seperti itu. Bahkan itu lebih baik diambil rukhsah itu ketika dalam perjalanan, ya. Dalilnya apa diperbolehkan? Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 101, ya. Bisa dibaca di halaman 24, ya. Di halaman berapa? Halaman 24 sambil dibaca, ya. Sambil melihat sambil dibaca. Nah, terus Ustadz, sholat apa saja yang boleh diqasar? Seperti itu. Nah, sholat yang boleh diqasar adalah sholat zuhur,
sholat asyar dan sholat isya yang 4 rakaat. Nah, sementara sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh dikosor, melainkan harus dikerjakan jumlahnya sesuai dengan rakaatnya. Jadi kalau subuh tetap 2 rakaat dan maghrib tetap 3 rakaat, tidak boleh dipotong lagi. Ya, yang boleh dipotong, yang boleh dikosor, diringkas itu hanya yang 4 rakaat. Sholat apa? Zuhur, asyar dan isya, seperti itu ya. Jadi tidak boleh misalnya kita mengkosor sholat maghrib menjadi 2 rakaat, nggak boleh. Ya, yang boleh hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asyar dan isya, seperti itu. Nah, terus bagaimana Ustadz syarat-syaratnya agar kita bisa atau diperbolehkan melakukan sholat qashar atau sholat jamaah ya? Nah, syarat syarat sholat qashar atau meringkas ini menurut para ulama, yang pertama, perjalanan dilakukan minimal berjarak 3 parsah, atau sekarang itu dalam hitungan kilometer 80 kilometer. Nah, sekarang kan mudah nih. Handphone kita sekarang, gadget kita sudah ada petanya ya. Kalau kita misalnya mau kemana, dicari dulu, searching mau kemana, set. Nah, jaraknya kelihatan tuh ya. Dari Bogor misalnya, dari Cigombong sampai ke Solo berapa kilometer, sampai ke Bandung berapa kilometer, sampai ke Garut berapa kilometer. Nah, ketahuan tuh di map ya. Kalau sekarang ada GPS, ada mapnya. Nah, kalau ternyata kemudian perjalanan kita lebih dari 80,64 km ya, itu sudah masuk syarat boleh kita melakukan sholat qashar, seperti itu. Nah, kalau kurang dari itu seperti apa? Kalau kurang dari itu, maka itu afdolnya belum boleh dikosor. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Misalnya kita ke Bandung itu untuk apa? Untuk usaha, untuk silaturahmi, ya, untuk berkunjung kepada kerabat, kondangan misalnya dan sebagainya, atau misalnya ada acara masyiro, ada acara tablik akbar di sana, itu boleh, ya. Tapi kalau niatnya misalnya niat untuk perjalanan yang tidak baik, wah kita kesana mau apa? Mau berjudi, wah, atau mau melakukan kegiatan yang tidak dibolehkan oleh Islam, maka apa namanya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga, sholat yang dikosor harus sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, sudah kita tadi sebutkan ya, ada 3 ya, sholat zuhur, asyar dan sholat isya. Nah, kemudian yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbir yang pertama itu juga harus diniatkan sholatnya qashar. Tidak boleh niat yang seperti biasa saja. Harus ada kata-kata qasharnya. Ya, seperti apa nanti kita lihat ya teknisnya. Dan tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Ya, jadi kalau ada sholat biasa, maka itu 4 rakaat, kita 2 rakaat misalnya, itu tidak boleh. Jadi ketika ada sholat yang 4 rakaat, ya sholat yang biasa 4 rakaat misalnya, kita kosor 2 rakaat, itu nggak boleh. Jadi kita salamnya duluan tuh ya, seperti itu nggak boleh ya. Yang dibolehkan ya kalau sesama musafir, sama dalam perjalanan silakan ya, dibikin apa namanya, jamaah sendiri seperti itu ya. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat biasa gitu. Nah, ada catatan di sini. Orang yang sedang menunaikan ibadah umroh atau haji diperintahkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Jadi diperbolehkan di jamak sekaligus di qashar gitu ya. Misalnya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asyar 2 rakaat. Nah, ketika ibadah umroh dan haji seperti itu, malah dia bukan hanya di jamak 4-4, bahkan boleh di qashar. Dua digabungkan, 2 rakaat 2 rakaat, seperti itu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti masih banyak materi, yaitu tentang teknis tata cara sholat qashar seperti apa. Tapi pada hari ini kita telah belajar tentang apa? Pertama, sholat jamak takhir, niatnya seperti apa ya tadi ya? Ya, usolli fardhal isya'i arba rakaatin ya, majmu'an ilaihil maghrib fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Hampir sama dengan sholat jamak takdim.
Kemudian kita telah belajar sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Yaitu sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian sholat apa saja yang boleh dikosor? Yaitu sholat yang 4 rakaat. Apa saja? Yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Nah, apa itu syarat-syarat sahnya sholat qashar seperti ini ya? Perjalanannya sampai 80,64 km, bukan perjalanan maksiat, dan juga sholat yang dikosor harus yang 4 rakaat, dan berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir, tidak boleh bermakmum kepada sholat yang biasa. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan tata cara sholat qashar seperti apa. Oleh karena itu, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Tak lupa sebelumnya Ustaz mohon anak-anak yang soleh tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar ya, juga rajin-rajin cuci tangan dan jaga jarak ketika dalam kerumunan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.